Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Nah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kemarin kita sudah sampai di hadis yang kepinten Pak Bu? Hadis 23. Hadis yang ke-23 yang kemarin membahas tentang apa saja? Tentang beberapa amalan yang menyempurnakan iman, ya. Beberapa amalan yang menyempurnakan iman. Ada berapa kemarin Pak Bu? Ada 6. Yang pertama apa? Bersuci. Yang kedua? Zikir. Yang ketiga? Salat. Yang keempat? Sedekah. Yang kelima apa? Sabar. Yang keenam? Ya, Al-Quran, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ini adalah keenam amalan, ya, 6 amalan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 6 amalan ini bisa menjadi penyempurna iman kita. Adapun malam hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa faedah dari hadis ke-23 ini. Sebelum kita ke faedahnya, kita dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabiina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Man Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Masyari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh wassalatu nur wassalatu burhan wassabaru diya wal
Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-23 yaitu hadis dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famuqattikuha aw mubikuha." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu termasuk separuh dari keimanan. Kemudian berzikir, mengucapkan tahmid, ya, alhamdulillah dan juga subhanallah, itu balasannya adalah pahala sepenuh timbangan nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya, wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti, wassabru diya'un, kesabaran itu adalah pelita, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa menolongmu atau bisa mencelakakanmu, ya, bisa menjadi pembelamu atau akan menjadi penuntutmu nanti di hari kiamat. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia kalau sudah berganti hari, maka mereka akan ada yang menjual dirinya kepada Allah, ya, menjual dalam tanda kutip. Kemarin maksudnya apa Pak Bu? Mengorbankan dirinya dalam apa? Agama atau kebaikan, ya. Manusia ada yang mengorbankan dirinya atau menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan syariat, ya, dan yang lainnya. Ada pula sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan, yaitu mencelakakan dirinya pada hal-hal yang haram. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan penjelasannya sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Adapun malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke al-fawaid, yaitu beberapa faedah dari hadis ke-23, dan sekurang-kurangnya ada sekitar 9 faedah Pak Bu yang akan kita bahas insya Allah. Ada berapa? 9. Langsung saja yang pertama, faedah yang pertama adalah bersuci termasuk bagian penting dari iman, ya. Bersuci adalah bagian penting dari iman. Jadi yang namanya iman dengan kesucian itu nggak bisa pisah. Napa Pak Bu? Iman dan napa? Kesucian itu tidak bisa pisah. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia jiwanya suci dari kotoran hati. Napa niku? Syirik. Nggih mboten? Ya. Orang yang mentauhidkan Allah maka hatinya suci dari kesyirikan. Kalau misalnya ada orang ngomong saya mentauhidkan Allah Ustaz, tapi kalau setiap malam minggu nyajen, ya misalnya nih, berarti itu belum suci. Karena hakikatnya keimanan dengan kesucian itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Dan
Orang yang menjaga kesucian dirinya, baik jasmani ataupun rohani, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Bu. Dan ketika aktivitas manusia dicintai oleh Allah, maka ini menunjukkan ibadah. Saya ulang, ketika aktivitas manusia dicintai sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini masuknya ibadah. Berarti dapat pahala mboten? Dapat. Kemarin sudah kita sampaikan dalilnya di surat Al-Baqarah ayat pinten? Masya Allah, ayat 222. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Bertaubat kan berarti mensucikan diri dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang suka jaga kebersihan jasmani maupun rohani. Di situ disebutkan Allah cinta, berarti jaga kebersihan itu bisa mendatangkan apa? Pahala. Ini motivasi kita bersama, Pak Bu, untuk lebih semangat lagi jaga kebersihan. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi rahimahullah, beliau mengatakan, al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala aktivitas, segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Ini kata beliau, salah seorang ulama akidah. Beliau menjelaskan ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala aktivitas yang dicintai oleh Allah. Kebersihan ini dicintai oleh Allah. Loh, buktinya apa, Ustaz? Buktinya tadi dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Nah, ini yang pertama, bahwasanya kebersihan, kesucian itu adalah hal penting, bagian dari iman. Kemudian faedah yang kedua adalah besar kecilnya pahala tidak ditentukan oleh amalan yang dikerjakan. Besar kecilnya pahala tidak ditentukan oleh apa? Amalan yang dikerjakan. Faedah ini kita ambil dari sabda Nabi yang berbunyi napa, Pak Bu? Sinten sing saged? Hadis yang kita bahas kira-kira yang mana? Yang amalan apa? Yang sholat, sedekah, baca Quran? Sing pundi niki? Al-Quran. Ada yang lebih ringan dari itu mboten? Hah? Pripun? Niat. Yang di hadis ini? Hah? Salat. Salat apa ringan? Napa, Mas? Zikir. Itu sih. Yang kedua kan disebutkan walhamdulillahi tamlaul mizan. Kemarin juga sudah kita singgung hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Ringan kue apa? Enteng.
Ringan itu ya tidak berat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 kalimat yang sangat ringan sekali di lisan, akan tetapi balasannya begitu besar, begitu berat nanti di hari kiamat, di yaumil mizan, di timbangan nanti. Dan 2 kalimat ini habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan apa mboten? Ringan sekali. Tapi pahalanya gede mboten? Gede. Itu diantaranya. Dan diantara yang lain yang tadi disebutkan, yaitu niat, ya. Betapa banyak amalan yang sederhana, tapi karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya menjadi besar. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, pengorbanannya juga besar, tapi ternyata pahalanya jadi kecil. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ora oli pahala belas. Gara-gara apa? Niat. Jadi niat ini sangat penting, dan ini sudah berlalu dulu pembahasannya di hadis kepinten Pak Bu pertama. Betul. Ketika itu kita fokus pembahasan itu sampai 3 pertemuan kalau nggak salah, ya. Karena saking pentingnya menjaga niat. Pripun? Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Ini faedah yang kedua, besar kecilnya pahala ya tidak ditentukan oleh amalan, ya. Jadi yang menentukan itu niat dan syariat. Karena kadang ada amalan yang ringan tapi balasannya besar, seperti zikir tadi. Demikian pula ucapan tahlil Pak Bu. Ucapan apa? Tahlil. Kalau tahmid tadi apa? Alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi. Lapisan. Pernah saya sampaikan di sini belum? Belum, nggih. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang obrolannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing ngobrol? Nabi Musa dengan Allah. Karena Nabi Musa ini adalah nabi yang paling sering diajak bicara sama Allah, sampai dapat julukan Kalimullah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini bicara, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Tolong ya Allah, ajarkan kepadaku suatu ilmu yang aku bisa berzikir kepadamu dan juga berdoa. Nabi Musa minta sebuah ilmu yang mana satu ilmu itu sudah mengandung 2 hal, zikir dan apa? Doa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah wahai Musa. Mendengar itu Nabi Musa agak sedikit protes dalam tanda kutip. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu itu mengucapkan ini.
Di situ ada pesan tersirat mboten? Ada pesan tersirat. Nabi Musa pengen yang lain maksudnya. Kalau itu sih saya nggak minta, saya selalu mengucapkan itu ya Allah, maksudnya seperti itu. Kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, seluruh hambamu mengucapkan ini ya Allah. Sing liyane lah. Cuma itu nggak disebutkan, tersirat. Allah Subhanahu wa taala pun paham. Dan Allah memberikan penjelasan kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wahai Musa, dengarkan ini. Kalau seandainya samawat as-sab', 7 lapis langit. Berapa lapis? 7 lapis langit. Wa amirahunna, dan beserta isinya. Kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya. Ghairi, kecuali aku. Aku di sini siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini juga menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Karena di sini Allah mengatakan ghairi, kecuali aku. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya niku napa mawon Pak Bu? Malaikat, planet, napa malih? Alien. Alien ana apa ora kowe? Planet nggih. Bintang, matahari, bulan, seluruh apa saja yang ada di langit. Kemudian ditambah 7 lapis bumi ke bawah beserta isinya. Apa saja isi bumi Pak Bu? Manusia, tumbuhan, hewan, tanah, air, api, udara, kayak elemen. Ya. Semuanya yang ada di muka bumi ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Kira-kira kowe nek ditimbang, timbangannya jeblos mboten Pak Bu? Jeblos mboten? Jeblos, hancur bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di daun timbangan yang lain ada kalimat la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada 7 lapis dan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Subhanallah. Pripun? Tauhid nggih. Kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan meresapi maknanya Pak Bu, dan kita menjalankan konsekuensinya, kita mendapatkan pahala yang besarnya lebih dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan beratnya lebih dari itu pula. Akeh banget mboten? Akeh. Bisa untuk bekal nanti masuk surga setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir, tahlil, tahmid, tasbih itu amalan ringan, tapi napa? Balasannya begitu sangat besar. Inilah faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, balasan Allah selalu lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita usahakan. Balasan Allah pasti lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita usahakan Pak Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah pasti membalas amal soleh kita Pak Bu itu jauh lebih besar daripada usaha yang kita kerahkan. Gak pernah Allah membalas amalan kita itu dengan balasan yang lebih kecil daripada usaha yang kita
kerahkan jika niat kita benar. Jadi kayak panjenengan ini, masya Allah, udan-udan habis maghrib, jane enaknya apa? Ngopi, nggih. Saya itu bener nggih paketnya. Tapi panjenengan masya Allah ya, membelah napa? Dingin ya. Mendengar, kemudian melawan tetesan air hujan yang cukup deras. Tujuannya apa? Tujuannya karena pengen belajar. Dan itu butuh perjuangan ya. Perjuangan ngelawan niat, perjuangan ngelawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu kan pengennya yang santai-santai. Perjuangan ya, sabar lah ya. Pelita. Kemarin sudah kita singgung, sabar itu pelita, cahaya yang bikin panas jiwa kita ya. Dan itu memang butuh perjuangan. Dan kemudian apakah Allah kemudian membalasnya dengan balasan yang remeh-temeh? Ya jelas tidak, Pak Bu ya. Jika niat kita benar, Allah akan balas dengan balasan yang jauh lebih baik ya. Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik. Innalladzina amanu, gimana? Kata yang tadi saya baca, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannat. Balasan mereka adalah surga Aden, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, innalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan balasan berupa surga. Tempat kembali mereka adalah surga. Bima kanu ya'malun. Ini adalah sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dulu, yang mereka perjuangkan dulu ya. Jadi ini faedah yang ketiga, Allah pasti akan membalas usaha kita dengan balasan yang jauh lebih baik jika niat kita benar ya. Kemudian faedah yang keempat, yaitu wajibnya beriman kepada hari akhir. Wajibnya beriman kepada hari akhir. Faedah ini kita ambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada timbangan, yaitu tadi walhamdulillahi tamla'ani amana walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memperberat atau memenuhi timbangan. Timbangan di mana? Di hari kiamat. Dan kita harus yakin itu ada. Jangan sampai kita mendustakannya. Dan di dalam Al-Quran juga sangat banyak menyebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada timbangan. Dan timbangannya itu timbangan yang tidak sama seperti di dunia. Beda, Pak Bu. Kalau di dunia itu kadang ada yang dikasih apa? Ben mandan abot sebelah ya. Apa namanya ya? Bandul ya. Ben go anget-anget nah. Nanti di hari kiamat yang nimbang itu bukan manusia, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahwasanya orang-orang yang beriman nanti timbangannya segini, orang-orang yang tidak beriman segini. Dan ini menjadi motivasi kita bersama, Pak Bu, supaya lebih giat untuk beramal soleh.
Karena orang yang rajin beramal soleh pahalanya banyak, dan pahala itu akan memenuhi timbangan. Dan nanti kalau di hari kiamat timbangan kita itu berat, maka tempat kembali kita itu adalah tempat yang membahagiakan, yaitu surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'amman sakulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya itu berat, sakulat. Apa kata Allah? Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh ridho. Kehidupan yang penuh ridho. Kenapa nggak disebutkan kehidupan yang nikmat, tapi kehidupan yang penuh ridho, keridhoan? Kenapa, Pak? Kalau sudah ridho maka sudah pasti dapat kenikmatan. Tapi belum tentu orang yang dapat nikmat itu Allah ridho. Gimana? Apa buktinya? Orang kafir, mereka bisa bernafas enggak? Bisa. Apakah kemudian Allah ridho kepada mereka? Tidak, Pak. Ya. Allah itu memberikan semua kenikmatan di muka bumi ini kepada semua makhluknya. Ya. Tapi enggak semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang-orang kafir. Nah, kalau sudah mengatakan ridho, otomatis orang yang diridhoi itu pasti mendapatkan nikmat. Orang yang timbangannya berat nanti di hari kiamat, maka dia akan kembali dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang timbangannya itu ringan, wa na'udzubillahi min dzalik, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu itu apa hawiyah itu? Neraka apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, narun hamiyah, neraka yang apinya sangat panas sekali. Inilah balasan bagi orang-orang yang timbangannya ringan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini faedah yang kepinten 4. Wajibnya kita beriman bahwasanya di hari akhir nanti ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Kemudian faedah yang kelima, salat adalah sebab datangnya hidayah. Salat adalah sebab datangnya hidayah. Karena Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Yang namanya cahaya itu menerangi seseorang dari kegelapan, dan maksiat itu adalah kegelapan, Pak. Jadi kalau misalnya ada di antara saudara kita atau teman kita tanya kepada kita, kepriwe sia ben oli hidayah, suruh diajak sholat ya. Karena sholat yang benar akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah manusia, ya, pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar, keji dan kemungkaran. Dan orang-orang yang menunaikan sholat akan mendapatkan hidayah. Ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah. Orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
orang yang aqamas shalah, menunaikan salat dan menunaikan zakat serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi salah satu cara jalan kita mendapatkan hidayah itu menjaga salat 5 waktu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam adalah sedekah adalah bukti nyata keimanan. Sedekah adalah bukti nyata keimanan. Nah, sedekah itu boleh terang-terangan atau harus sembunyi-sembunyi, Pak Bu? Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, betul. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Nanti panjenengan bisa cek. Ini karena waktunya sudah hampir habis, kita agak cepat. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian faedah yang ketujuh, bersabar adalah jalan pertolongan. Ya, orang yang bersabar maka dia akan mendapatkan jalan pertolongan. Ya, maksudnya dia akan dimudahkan untuk memecahkan masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ya. Jadi Allah mengarahkan kita kalau dapat masalah itu sabar dan apa? Sholat. Ustaz si kepriwe lagi penat pikirannya kon sabar karo sholat. Ya ora fokus ya. Ora bisa khusyuk. Nah, ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan wudu kemudian mengusap kepala, badannya seger, insya Allah itu yang umum di kepala kita itu adem insya Allah. Ya. Sabar dan sholat. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Kemudian faedah yang ke-8, Al-Quran bisa menjadi pembela atau penuntut nanti di hari kiamat. Dan ini dalam hadis yang sudah kita bahas, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa memberikan manfaat untukmu atau justru bisa mencelakakan kamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an bisa menjadi syafaat nanti. Tapi kalau kita sudah tahu Al-Qur'an, isi kandungannya, kemudian kita malah menyimpang, membangkang, bahkan sampai mendustakan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penuntut nanti di hari kiamat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan Al-Quran bisa menjadi penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menaruh Al-Quran di depannya, maksudnya mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran, maka Al-Quran nanti di hari kiamat akan mengantarnya ke dalam surga. Tapi kata beliau, wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, sudah hafal kemudian mendustakan, malah sudah hafal, sudah tahu maknanya tapi malah dilanggar, maka qadahu ilan nar. Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menyeretnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faedah yang ke-9, keselamatan dan kebinasaan jiwa ditentukan oleh pilihan sendiri. Keselamatan dan kebinasaan seorang hamba itu disebabkan pilihannya sendiri. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita bahas di redaksi paling akhir. Manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang memilih untuk berada di jalan yang benar, ada yang memilih berada di jalan yang
salah. Dan nanti di hari kiamat Pak Bu, manusia itu nggak ada yang menyalahkan takdir Allah. Mereka nggak akan beralasan, loh ya Allah kan kamu yang menakdirkan saya masuk neraka. Nggak ada ucapan seperti itu. Dalilnya di surat Al-Mulk. Justru mereka itu malah ngaku kalau dulu di dunia memang kesalahan mereka sendiri. Bagaimana bunyinya? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami dahulu taat sama Allah, kami dengar, kami mau mikir, dan kami mau menjalankan syariat Islam dengan baik, niscaya kami bukan termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Ya, jadi mereka itu nyesel, ngakui kesalahannya itu karena pilihan sendiri. Dan ini dalil bahwasanya manusia itu tidak dipaksa. Mereka juga memiliki kehendak yang Allah berikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.